Kalau gue sih kalau misalnya ada yang benar-benar lebih spesifik, pasti perempuan gue saranin ke OBGYN sih. Nah, pasti. tapi harus dipisahin nih Kak. Kapan kita ke OB/GYN, kapan kita ke SPKK? Hai Z-Friends, welcome to Z-Class bersama saya Zoya Amirin. Saya berhasil menculik dokter yang satu ini. Menculik ya? Menculik di tengah-tengah kesibukan. Di tengah-tengah kesibukannya. Dia hari ini operasi 5. Jangan sedih, sesar semua ya dok? Sesar semua. Oh my god. Jadi hari ini dia sesar semua, terus dia gitu berhasil dong diculik kemari. Kita soalnya udah, gue sih lebih tepatnya sudah menjanjikan berapa kali, dok ini penting banget nih, kita IG live yuk. Terus terus gue sibuk. Terus akhirnya ya udah jadilah begini. Jadi aku tuh sama Dokter Doni tuh ketemuan, kita kenalan, kita ini pertama kali kita ketemu bareng. Bener. So pertama kali kita ketemunya secara virtual. Indah sekali ya dunia ini ya. Secara virtual ya. Iya bener. Kita ketemu di IGD. Iya betul. IGD itu jadi ada satu program, kalau kamu punya clubhouse gitu ya, itu di program IGD itu selalu 24 jam ada dokter jaga. Betul. Ya, dan kita suka ya jagalah di sana gitu ya sekali-sekali. Jadi aku suka gangguin mereka kalau lagi pada jaga gitu ya, langsung tiba-tiba topiknya jadi seks. Nah. Kan? Waktu itu kita bahas apa? Oh, hipospadia. Lebih ke arah sexual life ya waktu itu ya. Sexual life. Jadi gimana sama sih psikologisnya ya. Psikologisnya. Betul. Itu rame, dan yang nanya bukan cuma pasien ya, by the way malam itu tuh dokter-dokter semua juga. Dokter nanya. Benar. Karena memang dokter itu secara, kalau misalnya kita belajar dokter umum gitu, ke dokter umum ya, itu sama sekali nggak diajarin tuh kayak gitu, nggak. Oh. Saya lebih banyak belajarnya itu setelah saya menjadi OB/GYN. Gitu. Jadi kalau waktu dokter umum sama sekali nggak. Kita kan jadi OB/GYN kan bukan juga belajar tentang seksualitas per se gitu enggak. kan? Itu begini Kak, seiring dengan berjalannya waktu, pada saat kita jadi OB/GYN fasilitas makin banyak, automatically kan kita berhubungan, kalau jadi OB/GYN kan kita pasti berhubungan dengan seksual. Iya, berhubungan seksual. Mau nggak mau. Nah, pada saat kita berhubungan dengan seksual itu, otomatis muncullah selentingan-selentingan yang kayak gitu. Kehidupan seksnya seperti apa, kemudian curhatlah mereka. Betul. Lah. Bahagia apa enggak? Unwanted pregnancy. Oh iya. Unwanted pregnancy, kemudian hamil di luar nikah dan segala macam Kak. Splash pregnancy. Yes. Gitu ya. Dari situlah kita belajar banyak sih Kak. Gitu. Baru akhirnya mencari tahu gitu. Ranahnya ke arah mana? Ya jadi kayak itu kerjaan-kerjaan kayak gitu yang bikin kita jadi seru waktu itu sih di IGD gitu ya. Dan kita sering jaga malam ya dok ya. Betul. Terus kayak jam 12 malam. Bener. Satu, karena gue inget waktu itu kenapa gue lagi gubrakan ke IGD, diajak sama mas siapa tuh historia Kang Asep gitu ya. Kang Asep, Zoya cepetan ayo kita mau ngomongin seks di IGD. Kang, gue ada klien gue nih nanti jam 12 malamnya Indonesia, jam 12 siangnya New York ya, gue mesti konseling nih. Ya udah lu ke IGD dulu. Jadi gue bilang, semua dokter-dokter nanti jam 12 tag bukannya gue Cinderella ya, gue akan pergi gitu. Nah dari situ terus kita tektokan ya, kita seru, saling jawab ini segala macam. Terus Dokter Doni itu rajin sekali ke Instagram live gue, jangan sedih. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan apa, gue suka. Waktu itu aku lagi mereview Love Toys ya. Jadi pas lagi mereview Love Toys, beliau ini tiba-tiba, iya bener tuh kan gini-gini. Gue pencet aja, gue ajak lebar. Waktu itu keadaannya saya masih berantakan, jadi pas ganti baju dulu. Masih di atas kasur. Gelagapan. Tapi jadi seru kita ngomongin kayak gitu-gitu gitu ya. Terus oh ya dok, mungkin bisa dijelasin gitu ya, OB/GYN kan kita suka bilangnya gitu ya, OBGYN gitu. OB/GYN itu singkatan dari apa, dan sebenarnya lingkup pekerjaannya tuh dari apa sampai apa sih? Oke, thank you. OB/GYN sendiri tuh sebenarnya terbagi atas 2 suku kata ya, OB sama GYN. OB itu obstetri. Obstetri adalah semua yang kehamilan, semua yang hamil-hamil masuk di situ. Obstetrician, kalau bisa di luar negeri mungkin obstetrician. Satu lagi gynecologist. Gynecologist itu kandungan. Jadi semua yang tumor, miom, kista, kanker dan segala macam itu adalah gynecologist. Nah, di luar Kak, ada beberapa di luar itu yang memisahkan itu. Obstetrician sendiri, gynecologist sendiri. Tapi Indonesia digabungin. Gitu. Sama kayak tadi ya dokter kulit dan kelamin gitu ya ternyata. Betul. Ada kalau kulit kelamin kan dia dermatovenerologi. Dermatologi sendiri, venerologi sendiri. Kalau kita gitu Kak, obstetri dan ginekologi.
Cuma gelarnya beda ya sekarang kalau nggak salah ya. Kalau dulu kan SPKK, sekarang betul, SPDV. SPDV. Sama kalau kayak Obgyn kan kasusnya kan makanya tulisannya selalu gini. SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi, spesialis kebidanan dan kandungan. Gitu karena orang awam nggak akan ngerti OG itu apa. Iya benar. Gitu orang awam nggak akan ngerti Kak. Jadi mereka cuma tahu, oh saya mesti ke dokter kandungan nih. Gelarnya SPOG. OG itu apa? Nggak tahu. Gitu. Ternyata OG itu kepanjangannya obstetri dan ginekologi. Oh, Gitu. I see, Jadi I see. sebenarnya Kak, selain kita mempelajari tentang hamil-hamil nih, maksudnya pasien saya datang hamil, pasien saya datang juga dengan miom, menstruasi, Ya, kelainan itu kan hormon, kandungan semua betul, kan. kelainan hormonal. Nah itu semuanya masuk ke ginekologi. KB itu masuk punya kita. Oh gitu, KB. gitu. Seringkali ada orang juga bingung Kak, KB ini masuk kemana sebenarnya? Akhirnya ujungnya datang ke bidan. Gitu. Oh, kalau gue sih kalau misalnya ada yang benar-benar lebih spesifik, pasti perempuan gue saranin ke OBGYN sih, itu Nah, pasti. tapi harus dipisahin nih Kak. Kapan kita ke Obgyn, kapan kita ke SPKK? Misalnya gini Kak, keputihan punya siapa? Iya. Ah, kan? Gue siapa aja yang ada waktu itu Nah. biasanya. Oh, oke, kalau lagi ada kulit kelamin silahkan gitu ya. Nah. Tapi hampir selalu for some reason sih lebih banyak ke Obgyn ya Betul Kak, biasanya ya. betul. Karena Karena kan kita nggak kakak tahu lebih hormonnya. terkenal ke arah kulit, Kulit. kecantikan dan segala macam. Tapi sebenarnya kalau mau dari batasannya Kak, jadi kalau kandungan itu ada mulut rahim, di bawahnya vagina. Mulut rahim ke atas, jadi mulut rahim, kandungan, saluran telur, indung telur itu punya saya. Oh. Tapi vagina ke bawah, Vagina ke vulva. vagina ke vulva sampai ujung di labianya, itu adalah punyanya kulit sebenarnya. Oh. Sebenarnya, Now I know. ya itu adalah hitam di atas putihnya. Artinya secara di atas kertas kayak gitu nih, gitu. Tapi apakah kita mempelajari? Kita juga mempelajari, gitu. Jadi nggak semua keputihan itu semua punya SPKK, nggak. Iya, tergantung dari mana dulu. Keputihannya karena misalnya UTI, karena apalah, atau karena hamil. Itulah bagian yang kalau diagram Venn itu bagian di tengah-tengah yang bersatu. Abu-abu, bingung Zona abu-abu. juga ya. Jadi bisa ke Obgyn, oke, fine. Bisa ke SPDV juga fine, nggak masalah. Karena bisa jadi kan keputihan karena ada masalah menstruasinya yang which is Betul. mesti urusan Betul. kandungannya gitu. Atau paling sering Kak, keputihan kenapa? Berhubungan nggak bersih, berhubungan. itu paling sering Kak. Yes. Datang ke saya keputihan, dok keputihan. Tapi terutama kalau orang-orang yang belum menikah, maaf ya sorry ya, di Indonesia masih agak tabu dalam tanda kutip. Tapi sekarang sih udah nggak terlalu ya. Dalam arti kalau sekarang itu kalau dibilang, oh ya udah berhubungan belum menikah gitu, oh nggak masalah gitu. Kalau dulu mungkin masih sangat Dijudge tabu. gitu ya. Iya benar. Kalau sekarang sih mereka udah nggak takut gitu. Dan sering kali Kak itu mereka jadi bingung. Sering loh pasien saya tanya, saya bingung dok, saya mesti ke Obgyn atau ke kulit, dia bilang gitu. Karena ketidaktahuan sih sebenarnya Kak, ketidaktahuan. Terus saya selalu bilang, kamu mau kemana saja boleh. Kalau masih Ke Obgyn keputihan fine, ya. ke Obgyn fine, ke SPDV fine. Benarkah gitu ya, ectopic pregnancy itu bukan hanya sperma yang kecepatan masuk Oke. atau nggak ketemu di tengah, or apa benar ada juga pengaruhnya dari infeksi menular seksual? Oke.